Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada video kali ini tema kita adalah semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir adalah salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Dan setiap muslim wajib mengimani adanya hari akhir tersebut. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu mengurai tentang pentingnya beriman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hari akhir menurut Al-Quran. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang bertanya atau melontarkan pertanyaan pada kita, apa perlunya hari akhir? Atau apa untung adanya hari akhir? Mungkin bagi sebagian kita, berbicara tentang hari akhir adalah pembicaraan yang tidak mengenakan, yang mengerikan, yang menakutkan. Tetapi pada hakikatnya hari akhir itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dunia ini banyak orang berbuat jahat dan banyak juga orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat jahat belum menerima balasan setimpal dari kejahatan yang dilakukannya. Begitu juga dengan orang yang berbuat baik, belum menerima semua ganjaran-ganjaran dari kebaikan yang dia lakukan. Banyak orang jahat yang masih bisa hidup bersenang-senang di atas dunia ini. Banyak koruptor yang belum tertangkap dan masih menikmati kehidupan yang mewah. Di sebalik itu banyak juga orang-orang baik yang menderita di dunia ini. Banyak orang-orang yang dizolimi, banyak orang-orang yang difitnah dan belum mendapatkan keadilan di dunia. Kapan keadilan itu didapatkannya? Pastinya di akhirat. Makanya akhirat itu disebut juga dengan Yaumuddin atau hari pembalasan. Hari ketika seseorang mendapat balasan dari apapun yang telah dilakukannya di atas dunia. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukannya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh seseorang pasti mendapat balasannya. Dengan logika seperti ini, maka hari akhir adalah sebuah keniscayaan agar kita bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Kemudian setelah kita yakini adanya hari akhir, kemudian kita sadari pula bahwasanya hari akhir itu adalah sebuah keniscayaan, apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang harus kita lakukan adalah apa persiapan kita untuk menuju hari akhir tersebut. Karena kita tahu hari akhir adalah hari pembalasan. Yang jelek akan dibalasi dengan siksaan, yang baik akan dibalasi dengan kenikmatan. Sudah pasti kita menginginkan kenikmatan. Oleh sebab itu persiapan kita adalah persiapan untuk menggapai kenikmatan di akhirat nanti. Tentunya memperbanyak amal soleh. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman pada hari akhir tersebut. Orang-orang yang sadar bahwasanya di dunia ini adalah masa untuk mempersiapkan bekal menuju kampung akhirat nantinya. Ananda sekalian, peserta didik yang dirahmati Allah, kita lihat
pengertian hari akhir itu menurut Al-Quran. Secara bahasa, ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu yang menggambarkan hari akhir atau memberikan nama lain terhadap hari kiamat tersebut. Yang pertama, hari penghabisan. Sebagaimana yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Yaumil akhir, hari penghabisan. Artinya tidak ada lagi hari setelah itu. Artinya tidak ada lagi episode kehidupan setelah itu. Kalau hidup di dunia ini masih banyak episodenya. Kita hidup, setelah itu kita mati di alam barzah, dibangkitkan. Masih banyak episode-episodenya. Nah, kalau sudah hari akhir di akhirat itu, apalagi di surga dan neraka, tidak ada lagi episode setelah itu. Dan yang kedua adalah hari pembalasan, Yaumuddin. Dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Hari di mana apapun amalan yang kita lakukan di dunia pasti akan mendapatkan balasannya. Itu kalau kita lihat arti secara pengertian bahasa, arti letterlet. Kemudian kalau kita lihat pula pengertian menurut istilah, juga kita ambil dari intisari Al-Quran. Yaumul akhir itu, hari akhir itu adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Jadi hari akhir yang kita pahami adalah hari di mana berhentinya, hancurnya semua yang ada di alam ini dan berhentinya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari kiamat yang kita imani. Barangkali berbeda dengan keimanan orang-orang barat misalnya. Mereka hanya percayai bahwasanya kiamat itu adalah bencana global yang kita bisa ada kemungkinan terhindar dari bencana tersebut. Makanya di dunia barat banyak orang berlomba-lomba membuat bangunan anti kiamat. Artinya ketika kiamat itu datang mereka akan berlindung ke sana. Kemudian setelah kiamat selesai mereka akan keluar dari bangunan itu untuk memulai kehidupan baru. Itu kiamat menurut perspektif mereka. Tapi yang kita pahami sebagai seorang muslim, kiamat itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan. Manusia, tumbuhan, hewan, bahkan malaikat pun mati ketika hari kiamat tersebut. Kita lanjutkan. Ada dua kiamat. Kalau kita berbicara masalah kiamat, maka ada dua pembagian kiamat tersebut. Yang pertama adalah kiamat segera atau kiamat kecil. Nah, yang dimaksud dengan kiamat kecil itu adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia, yang sifatnya lokal dan individu. Misalnya ada seseorang meninggal dunia, berarti itu terjadi kiamat kecil. Atau terjadi gempa bumi, meninggal orang di suatu tempat sampai 1.000 orang misalnya, itu kiamat kecil. Terjadi tanah longsor, rumah rusak, ada yang meninggal, itu adalah kiamat kecil. Sedangkan kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Jadi maksudnya adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi yang hancur itu bukan bumi saja. Semua alam semesta ini, langit, bintang, semuanya hancur. Itulah yang disebut dengan kiamat kubro. Kita bermohon kepada Allah semoga kita tidak menemui kiamat tersebut karena peristiwa kiamat adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Manusia seperti anai-anai, gunung seperti kapas bertebangan.
Jadi sangat mengerikan peristiwa kiamat tersebut. Ananda, kita lanjutkan. Tadi kita bahas hari akhir menurut Al-Quran. Sekarang kita lihat pula hari akhir menurut pandangan ilmu pengetahuan. Di sini kita ambil pertama menurut ilmu geologi, ilmu bumi ya. Bagaimana kejadian kiamat itu kalau ditinjau dari ilmu geologi? Jadi bumi itu beredar karena ada gravitasi matahari. Jadi adanya peredaran bumi mengelilingi matahari itu disebabkan adanya gaya tarik matahari terhadap bumi. Kemudian jika daya tarik matahari itu berkurang, jadi suatu saat daya tarik matahari itu akan berkurang. Ini mengakibatkan orbit bumi itu bergeser. Juga mengakibatkan putaran bumi itu akan semakin cepat. Dan di sanalah akan bermula sebuah kehancuran. Mungkin seperti meteor, bumi ini akan menyala dan meledak atau seperti apa. Itu menurut ilmu geologi. Jadi menurut ilmu geologi memang menyatakan suatu saat nanti akan terjadi kiamat. Artinya bumi ini akan hancur. Kemudian kita lihat pula menurut teori fisika. Bagaimana pula hari akhir itu kalau di dalam kajian ilmu fisika. Ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis. Jadi matahari itu untuk bersinar kan dia butuh gas. Dia butuh sebuah gas atau kandungan yang membuat dia bisa menyala. Kalau gas itu telah habis, maka matahari akan meredup, bahkan tidak menyala. Kalau itu yang terjadi, tidak ada lagi cahaya matahari, maka tidak akan ada angin. Angin itu ada karena perbedaan kerapatan angin, perbedaan suhu. Ini matahari tidak ada, maka tidak akan ada udara yang mengalir. Kemudian tidak ada awan. Awan itu berasal dari uap air ketika ada panas matahari mengenai air tersebut. Dan ketika matahari tidak ada, tentunya uap air tidak akan ada dan awan juga tidak ada. Nah, ini berakibat tidak akan turun lagi hujan. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus. Ombak akan bergulung-gulung. Air laut akan naik sehingga bumi ini menjadi hancur. Nah, itulah hari akhir menurut teori fisika. Jadi dalam ilmu pengetahuan pun kiamat itu juga akan terjadi. Dalam kajian ilmu pengetahuan kiamat akan terjadi. Jadi ketemulah antara informasi dari Al-Quran dan teori-teori ilmu pengetahuan. Bahwasanya suatu saat nanti pasti akan terjadi kiamat. Itulah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa Ananda pahami tentang pentingnya kita mengimani hari akhir, kemudian bagaimana hari akhir itu menurut ilmu pengetahuan dan menurut Al-Quran dan menurut ilmu pengetahuan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.